apa gitu. Nah, ya. Kalau tadi takdir mualaf bukan berubah Nasib. Allah akan merubah nasib suatu kaum. Nah, itu nasib. Ya, itu nasib. Kalau kita bisa takdir ada takdir Allah, ada takdir mualaf. Kita ambil tengah posisi korunasaan gitu. Jadi pakai nasibnya nasib mualaf, nasib mudroh. Yang mana nasib mualaf? Yang mana nasib mudroh? Suatu takdir ketentuan dari Allah Ta'ala yang bisa dirubah sama sekali dengan apa. Itu udah kenyataan dari Allah, udah ketentuan. Kalau mualaf masih bisa intinya mualaf mah seperti gini. Kita mau kena bahaya yang ini misalkan dengan wasilah kita semalam berdoa, doa keselamatan atau apa, ya bersedekah, jadi bila ini tertolak, nggak jadi. Itu mualaf karena dengan doa kita. Secara mendalam, sebenarnya semua pondok itu hukum semuanya. Karena mu'alaf itu mu'alaf fi ilmil malaikat, fi ilmil malaikat. Jadi Allah yang ngobrol sebenarnya mah, Allah yang ngobrol. Cuma mu'alaf fi ilmil malaikat. Artinya gini, seseorang udah datang ajal nih, kata malaikat Jibril, ya Allah, ini udah nyampe ajal, kok saya belum disuruh sih? Nah, Allah bikin skenario, gitu ya. Orang ini rajin silaturahmi, gitu kan ya. Kan dalam hadis ada kan, bisa memanjangkan umur silaturahmi itu. Nah, gitu. Ya, itu Allah bikin skenario. Akhirnya gimana? Kata Allah, wahai malaikat, karena dia itu silaturahmi, umurnya yang tadinya 100 jadi 110. Padahal di ilmu Allah udah 110. Cuma di malaikatnya 100 itu. Ternyata. Semuanya mualaf, mudroh sebenarnya mah. Semuanya mudroh. Ternyata mualafnya juga adalah takdir Allah. Nah, kalau gitu kalau misalkan kita tarik ke apa artinya landasan dasar hukumnya ya. Semua itu sudah ditentukan gitu kan. Betul. Tidak ada yang kebetulan. Tapi ketika misalkan si makhluk ini dia ada upaya, ya itu dia. berarti yang ditentukan itu bisa berubah. Bisa berubah. Dan memang hakikatnya sudah tentu di sana ya. Nanti Allah bikin skenario gitu kan ya. Tanpa sebutan malaikat gitu. Silaturahmi bisa menambah umur. Ternyata Allah mau memperpendek umur kita diberikan kesulitan untuk bersilaturahmi. Ada satu hadis layar dua koda ila dua gitu. Itu takdir yang malah gitu. Yang malah. Oh, berarti kalau gitu nih tadi kebalikannya. Ada takdir yang ini bisa dibalik ketika orang yang mau merubah keadaan. Nah, kalau misalnya contoh gini, orang ini sebetulnya takdirnya itu mau panjang umur. Atau nih, berhubung dia ada satu hal yang dia batalkan, dia tuh jauh dari silaturahmi, nggak mau silaturahmi, kan dia ada batal tuh. Bisa aja dia yang tadinya mau panjang umur nggak jadi ya. Karena kan Bisa ya. wala tada. Melataku mau. Berarti kalau begitu dahsyatnya nilai sebuah silaturahmi itu sangat dahsyat. Nah, kalau gitu saya bisa narik kesimpulan berarti para ustadz, para jengan yang hadir di MUI di Solo ini para pecinta silaturahmi ya. Karena saya bilang begitu begini Ustaz. Saya bilang ini yang pembaca kitab kadang-kadang masih muda ya kan. Yang dibahas juga ilmu-ilmu yang boleh dibilang ilmu-ilmu dasar lah gitu kan. Yang mungkin para ustadz sudah tahu lah ilmu tentang rukun sholat, ilmu tentang wudhu. Tapi para kiai ustadz kok hadir aja. Berarti kan tujuannya kan bukan silaturahmi. Dan itu resep supaya Islam itu bersatu. Di samping ada nilai silaturahmi juga. Kalau buat para sepuh-sepuh itu jadi ajang latihan ya. Ajang latihan bertawadhu. Ya juga walaupun kita ini sudah pintar, sudah menguasai banyak ilmu, yang namanya belajar itu kan tetap dituntut kita wajib. Tidak ada batas-batasan. Tidak ada batasnya. Tapi itu Ustaz, ketika seorang yang punten ya, yang ilmunya secara ilmuwan sudah mapan, tapi beliau mau duduk membersamai kegiatan pengajian seperti itu jadi motivasi buat yang itu aja para kiai yang sudah sepuh, sudah mapan ilmunya, beliau masih mau hadir.
kok kita yang masih terbatas ilmunya kok malas hadir dan jadi motivasi kan. Nah, makanya saya suka menggarisbawahi ulama-ulama yang sering hadir di Sauma, terus di antara mereka yang selalu datang ke acara begini. Ya, ada nilai plusnya karena bukan sekedar ada punya pahala nilai silaturahmi, tapi punya pahala memotivasi orang yang tadi itu yang malas-malasan. Jadi motivator. Iya, motivator tanpa disadari loh. Tanpa disadari apa? Kayak pesan ini. Bahkan, ini apa jadi motivator yang tidak bersuara? Iya. Karena memotivasi orang pengen pengajian. Kalau kita nggak Bahkan kalau orang itu sudah semakin banyak ilmu, sudah semakin banyak pengetahuan, yang itu semakin apa ya? Semakin cinta, gitu kan, ke pengajian itu. Semakin sekolah. Tapi bener loh, besar gini. Dengan cara begini, contoh mungkin ya kayak di Pak Haji Jalani ada acara begini, yang punya pondok juga pada kesini ya kan. Terus ada acara di Fatu Sidian misalkan, Pak Kiki juga datang ke situ. Dengan cara begitu, yang namanya dengki itu terhadap pondok itu hilang loh. Hilang, nggak ada istilah dengki ngeliat, wah itu santri udah banyak, enggak kan? Karena kita sering bahu membahu. itu mah tahapan kedua Bang. Ya, artinya dibarengi dengan kecintaan. Nah, Itu modal utama. ya. Kalau di Sepul belum punya ciri khas. Anak-anak itu saya bolehkan berhenti ngaji. Kalau sudah punya ilmu, sholat di depan imam. Oh, Kalau dia sudah mampu sholat di depan imam, boleh berhenti ngaji. boleh berhenti. Sholat di depan imam. Karena minal madinah Meninggal. Oh, kirain saya ada imam setelah imam lagi. Oh, Imam di atas imam nggak ada lah. Masa ada negara di dalam negara? Nah, kami doktrinnya gitu kan. Oh. Mau berhenti, jangan berhenti. Ilalah di situ. Makanya Apa? Izinkan berhenti ngaji setelah bisa jadi. Sholat. bisa sholat di depan imam. depan imam. Makanya Justru saya tadi mikir nih ada apa ya? Ada temuan baru ya. Temuan baru, ada Aliran imam baru. depan imam itu. Mantap baru. Pahalanya lebih gede kan? itunya para kiai itu. Itu tinggal mau menikmati pahala itu mah. Kan minal mahdi lal hadi kan itu maksudnya kan. Iya. Kalau sudah disolatin ya Udah selesai lah. Ya, itu dari tadi. Jadi kan yang ada yang jelas takdir takdir mana. Kok kenapa bisa nasibnya seperti itu? Gitu. Oh iya nih, ada pertanyaan menarik. Definisi juhud menurut pandangan para ulama yang sering balik silaturahmi nih. Juhud dalam hal ini. Laisa zuhdu fi damal, walakin zuhdu fi ragul qalbi anhu. Cari jabatan setinggi-tingginya, cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi 0% tidak dalam hati. Itu juhud yang murni ya? Itu juga yang murni. Jadi dunia nanti diasuh gitu. Nah, gitu. Bukan memilih compang samping, Bukan. tetap berbaur dengan dunia, Berbaur dunia. menguasai dunia, tapi Nah, tidak pernah menautkan hatinya untuk Ya. dunia. Kita ini jangankan yang tinggi nominalnya, Iya. sendal jepit aja hilang. Gimana hati kita kadang? Kalau merasa kehilangan berarti kita Nah, belum juhud ya. itu belum. Itu masih cinta dunia kita. Atau masih cinta dunia itu. Makanya saya mah Pak Ustadz, makanya saya Pak Ustadz, kalau kehilangan sendal jepit saya nggak pernah marah Pak Ustadz. Alhamdulillah saya Pak Ustadz, saya udah bisa juhud. Saya kalau ke masjid kehilangan sendal jepit saya nggak pernah marah karena saya tahu mana yang harus saya target yang untuk saya ambil. Saya ambil karpil kan gitu. Itu mah ambil yang baik, kalau yang buruk Iya. Jadi gini Bang, dari Tuhan kata nahat qulubuhum minah ini. Amin azim bisa nih dalam tahun ini itu. Saya penutup di sini sudah perlu tadi. Ayo udah. Udah, siap. Luar biasa. Ya oke, terima kasih, itulah tadi perbincangan bersama para ya ulama-ulama Cinangka sebagian ya, masih banyak ulama Cinangka lain sebagian yang alhamdulillah kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan belajar manfaatnya. Terima kasih. Amin. Salam di Zoom TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe. Sudah direkam ya, direkam mereka. Ayo.